Oke, jadi Mas Haris ini khusus nih ya untuk pasar modal syariah ya Mas Betul. ya. Jadi untuk Sobat IDX boleh nih langsung bertanya sama Mas Haris nih terkait pasar modal. Sebelum Sobat IDX yang bertanya dan juga MNCers, selamat sore nih untuk MNCers. Saya yang bertanya dulu nih Mas, kalau Silakan. misalkan kita ngomongin pasar modal pasti aktivitasnya investasi nih. Tapi kalau investasi secara umum, oke deh mungkin. Tapi saya pingin nih, menurut Mas Haris gimana nih investasi dalam Islam? Karena kan supaya lebih yakin lagi nih sama pasar modal syariahnya, kita mulai dulu mungkin ya dari aktivitas investasi, tapi menurut pandangan secara Islamnya nih Mas. Silakan Mas Haris. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman mungkin kalau yang baru dengar pasar modal syariah ya, kurang lebih pasar modal syariah itu adalah ya sama, karena nanti SRO-nya, regulatornya sama dengan pasar modal pada umumnya kita tahu, cuma nanti ada karakteristik khususnya, yaitu ada prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Kemana nanti referensi prinsip syariah pada pasar modal? Nanti ke fatwa DSN MUI yang ada di negara kita. Jadi nanti patokannya ke fatwa-fatwa DSN MUI. Nah, bagaimana kalau investasi dalam Islam? Sebenarnya kita tahu ya ada sebuah kaidah ketika berhubungan dengan muamalah atau hubungan manusia dengan manusia, nanti ada transaksi, akad dan sebagainya, itu semuanya boleh. Kita jual beli semuanya boleh karena semuanya boleh ketika nanti sampai ada dalil yang melarang. Jadi contohnya jual beli, saya dengan Mbak Irin jual beli barang gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika objeknya atau mekanisme transaksinya bertentangan dengan syariah, baru nggak boleh. Contohnya jual beli halal, tapi ketika jual beli, mohon maaf ya, minuman keras atau B2 gitu ya, nanti tidak sesuai dengan syariah, makanya dilarang. Begitupun dengan pasar modal. Karena pasar modal, baik itu nanti kita berbicara saham gitu ya, ekuitas, nanti jual beli akadnya, nanti boleh. Jadi nggak ada masalah, mohon maaf, selama transaksinya masih tidak bertentangan dengan syariah. Itu baik. Oke, berarti sampai memang transaksinya itu tidak melanggar prinsip Islam ya di pasar modalnya sendiri, tidak melanggar prinsip syariahnya sendiri, itu bisa dilakukan. Oke, itu tadi untuk sedikit penjelasan mengenai pasar modal syariah ya Mas ya, dan juga investasinya nih. Nah, kalau misalkan sekarang nih Mas, selalu ada perbedaan nih. Mungkin Sobat IDS dan juga MNCers masih bingung nih. Kalau misalkan kita ngomong investasi, ada itu investasi yang memang di pasar modal syariah sama di pasar modal konvensional nih secara umum. Nah, spesialnya apa nih kalau misalkan kita ngomongin pasar modal syariah? Selain mungkin tadi pastinya sesuai dengan prinsip Islam di pasar modalnya sendiri nih. Tapi mungkin boleh nih dijabarkan lagi apa sih nih yang membedakan antar dua investasi tersebut gitu. Silakan Mas Haris. Baik, jadi perbedaannya nanti di objek dan seperti saya bilang tadi ya, objek dan mekanismenya. Jadi contohnya teman-teman berbicara saham gitu ya. Nanti sahamnya hanya saham syariah aja yang boleh. Apa saham syariah itu? Saham syariah itu adalah saham yang nanti diseleksi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kita bukan yang nyeleksi, bukan bursa, tapi di OJK yang bekerjasama dengan DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nanti akan muncul namanya DES atau Daftar Efek Syariah yang nanti direview oleh OJK 2 kali dalam setahun. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kesyariahannya, karena kita tahu ya bahwa DSN MUI itu memang sudah ya bukan kayak kita lah, mereka sudah expert di bidangnya, yang mungkin sudah belajar ya dari mana-mana, yang akhirnya mereka membuat konsensus, ada fatwa tadi yang mengkategorikan sebuah saham jadi saham syariah. Itu dari objeknya. Mekanismenya pun juga demikian. Contohnya, teman-teman mungkin sudah tahu ada yang namanya margin trading. Nah, kenapa margin trading itu bertentangan dengan syariah? Karena contohnya, kita hanya punya uang 1 juta di rekening kita di RDN, tapi kita mau beli saham yang seharga 1.500.000. Nah, kalau teman-teman pakai ada di akun reguler, itu nanti ada fasilitas namanya margin atau dana pinjaman dari sekuritas yang nanti pengembaliannya itu ada bunganya. Nah, itu yang tidak boleh karena bunga atau riba dalam syariah itu bertentangan, tidak boleh. Nah, makanya ketika teman-teman pakai SOTS atau Syariah Online Trading System, nanti akan difilter otomatis, baik dari segi objeknya maupun transaksinya. Sedikit saya nambahkan Mbak Erin ya tadi tentang bagaimana apakah Islam itu menganjurkan apa enggak. Menganjurkan sebenarnya ya. Karena teman-teman mungkin bisa cek di surat Yusuf gitu ya, di ayat 47 sampai 49, itu dijelaskan bahwa ketika kita menerima uang, ini tentang pengelolaan uang ya,
Jadi kita menerima uang jangan langsung dihabiskan, tapi disimpanlah sedikit untuk nanti persiapan di hari paceklik, atau dalam hal ini nanti mungkin ketika misal kita kayak pandemi kemarin, atau kita butuh untuk tujuan keuangan masa depan, kita butuh untuk merencanakan, kita pengen nikah, kita pengen punya rumah, berhaji dan sebagainya. Artinya secara syariah pun sudah ada anjurannya. Contohnya di An-Nisa juga ada bahwa jangan meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah, termasuk finansial gitu ya. Artinya kita pengen dong anak kita nanti sekolah di pendidikan terbaik, dia pengen kebutuhannya kita cukupi, maka kita perlu sisihkan dana kita yang kita terima saat ini masih aktif, kita berpenghasilan, untuk nanti kita simpan di masa depan. Jadi secara anjuranmu sudah ada gitu ya, bahwa secara syariah selama nanti transaksinya sesuai gitu ya, tidak bertentangan dengan syariah, maka boleh-boleh aja. Karena muamalah gitu ya, bukan manusia, selama tidak ada dalil yang melarang maka diperbolehkan. Gitu Mbak Eri. Oke, wah menarik ya untuk investasi ini, investasi syariah sendiri. Kalau misalkan tadi hal yang baru nih yang baru disampaikan nih mungkin untuk sobat IDES dan juga MNCers ya, terkait anjuran untuk investasi nih, bahwa sebetulnya mungkin bedanya kalau dulu itu dianjurkan untuk investasinya itu adalah untuk menyimpan bahan pangan mungkin ya Mas ya, bahan pangan untuk kebutuhannya di masa yang akan datang, untuk mempersiapkan juga nih kalau misalkan ada musim paceklik, tapi mereka juga sudah menyisihkan dari saat masa panennya. Nah, sama sih sebetulnya case-nya kalau misalkan hari ini teman-teman nih Sobat IDEX dan juga MNCers menyiapkan nih dana secara finansialnya karena memang masih aktif juga berpendapatan untuk kemungkinan di kemudian hari ya Mas ya. Nah, itu dia kalau misalkan anjuran dalam Islam sendiri. Oke, menarik nih Mas. Saya coba bacakan pertanyaan dari Sobat IDEX juga ya. Ini ada yang bertanya nih Mas, kalau misalkan tadi kan pasar modal sendiri terbentuk dari prinsip Islamnya. Terus dari Mas Haris juga sudah menyampaikan nih bahwa perbedaan dari syariah dan konvensionalnya juga. Tadi sedikit sudah menyinggung soal SOTS-nya. Itu kan tentang aplikasinya ya, tentang alatnya deh, ibaratnya alat bantunya. Nah, kalau pelakunya gimana nih Mas? Karena ada pertanyaan, apakah saham syariah ini atau misalnya investasi di pasar modal syariah ini khusus untuk umat muslim atau seperti apa nih Mas? Silahkan Mas Haris. Siap. Jadi berbicara tentang investasi, nanti kita berbicara tentang hubungan transaksional antara manusia dan manusia gitu ya. Artinya seperti kembali ke awal tadi, semuanya boleh kecuali dalil yang melarangnya. Nah, kalau kita ambil contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa ketika itu pernah Nabi Muhammad itu menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Jadi gadai, ini ada transaksi gadai yang mereka menggadaikan baju perangnya yang nanti akan diberikan kepada Nabi dulu uangnya. Artinya nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika berhubungan dengan transaksi itu nggak ada batasan apakah dia agamanya apa, muslim atau non muslim, itu nggak ada batasan. Jadi saham syariah, pasar modal syariah, siapa yang berhak menggunakan investasi itu semuanya. Karena pasar modal itu inklusif, semuanya bisa menggunakan. Jadi tidak terbatas sama satu kelompok apapun, ras apapun, agama apapun. Jadi semuanya bisa menggunakan. Karena saya punya teman nih, Mbak ya, teman in person gitu ya. Yang teman saya kenal, dia bukan muslim gitu ya, tapi karena dia concern dengan fundamental perusahaan, yang mana yang dia tuh dari utangnya. Karena kalau kita lihat dari screening saham syariah itu utangnya yang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45%. Nah, dia setuju gitu ya bahwa nanti ada double layer, double screening, yang mana selain dari dia sudah analisis, oleh OJK nanti akan dipantau. Ketika sahamnya punya utang berbasis bunga, lebih dari 40% nanti akan ditolak, akan dikeluarkan dari saham syariah atau daftar efek syariah. Jadi dia akan terinfo otomatis. Kalau teman-teman pakai SOTS, ya, Supplementary System, nanti akan dipindahkan dari portofolio syariah. Nanti akan dipindahkan ke akun yang non syariah. Jadi sebenarnya sangat diuntungkan gitu ya, secara fundamental ataupun dari segi bagaimana kita memilih sahamnya. Jadi sekali lagi ini inklusif, tidak terbatas pada suatu agama apapun, satu kelompok apapun, semuanya bisa menggunakan pasar modal syariah. Gitu Mbak Erin, kurang lebih. Oke, menarik ya, Ri. Berarti sebetulnya pasar modal itu kan memang kebermanfaatannya harus dirasakan semua golongan ya Mas ya. Nah, tidak terkecuali juga dengan pasar modal syariah juga, itu juga bisa dirasakan manfaatnya juga sama setiap orang nih, tanpa ada perbedaan terkhusus
dalam ras dan juga agama. Oke nih Mas, itu pertanyaan tadi dari Sobat IDX. Nah, sekarang dari saya lagi ya pertanyaannya. Nih Mas, kalau misalkan tadi kan sempat menyampaikan juga nih, kalau misalkan ada, kalau di pasar modal itu kan ada pasar modal syariah itu dilihat dari segi, dari definisinya, dari akadnya, dari mekanisme transaksinya. Tadi sempat disampaikan tentang SOTS dan juga marginnya. Nah, kalau ngomongin akad nih Mas, ada apa saja sih memang akad yang digunakan di pasar modal syariah ini? Karena yang tahu akad mungkin akad jual beli kah, akad atau apa nih yang memang biasa digunakan oleh atau yang digunakan dalam pasar modal sendiri. Silakan Mas Haris. Siap. Jadi teman-teman, betul kata Mbak Erin ya, bahwa ketika kita berbicara transaksi yang sesuai syariah, itu memang tergantung niat. Jadi kadang kita bertransaksi dengan niatnya baik akan jadi baik, tapi niat itu tidak cukup, harus ada akad yang mengikat. Jadi akad itu kan yang menjadi, contohnya saya mau beli dengan harga segini, kamu setuju nggak jual harga segitu. Jadi ada akad, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sama di pasar modal juga ada akad-akad yang menjadikannya harus sesuai pelaksanaan dengan akad tersebut. Contohnya ketika berbicara saham gitu ya, nanti ada dua akad di dalamnya. Ada yang ketika kita berserikat itu namanya syirkah musahamah, atau kita berkelompok ya, berserikat dengan berbagai macam orang, mungkin 10, 20 bahkan ribuan, kepada sebuah kepemilikan perusahaan. Jadi contoh, kita ada perusahaan gitu, satu perusahaan, saya, Mbak Erin dan teman-teman semuanya membeli saham tersebut. Kita berserikat kepada sebuah akad kepemilikan perusahaan yang nanti risikonya limited to kepemilikan kita. Contoh, kita punya 0,0% ya, risikonya juga sedemikian rupa. Itu akan di saham, syirkah musahamah. Kemudian ketika jual belinya, transaksinya, misal di pasar sekunder gitu ya, nanti saya dengan teman-teman kita jual beli saham gitu ya. Ketika nanti saya jual dari segini, teman-teman agree untuk membeli di harga sekian gitu ya. Nanti ada akad namanya bai al musawamah, atau jual beli berkelanjutan. Bahasa pasar modalnya continuous action. Jadi sampai kita setuju sepakat pada sebuah harga baru terjadi transaksi. Gitu ya. Misal di reksadana ada namanya akad wakalah bil ujroh atau perwakilan. Karena kita memberikan uang kita kepada manajer investasi. Jadi kayak wadah gitu ya teman-teman. Nanti MI akan membelikan instrumen investasi sesuai dengan pilihan reksadana kita. Misalnya reksadana pasar uang syariah. Berarti nanti instrumennya akan lebih banyak di pasar uang. Ya, deposito dan teman-temannya. Kemudian misalnya di sukuk, nanti ada akad yang namanya ijarah gitu, ada ijarah, ada mudharabah ya, sewa menyewa tadi, nanti ada akadnya masing-masing. Begitupun misalnya ETF juga akadnya wakalah bil ujroh. Nanti tapi proses transaksinya sesuai dengan saham. Jadi semuanya ada akadnya yang nanti membedakan gitu ya antara transaksi yang sesuai dan yang tidak sesuai. Gitu Mbak Erin kurang lebih. Oke, berarti setiap produk itu akadnya juga berbeda ya Mas? Berbeda-beda, betul. Oke, menurut tadi kalau misalnya yang akad yang syirkah itu, kalau ibaratnya kalau misalkan ada kerugian itu ditanggung oleh semuanya ya berarti? Betul. Oke, menarik ya. Berarti kalau misalkan dari setiap produk itu akadnya juga jadi berbeda sebetulnya, jadi lebih aman juga ya Mas ya, karena memang kan setiap produk juga kan entah itu dari produknya atau misalkan definisi dari produknya atau juga informasi lainnya terkait produk kan biasanya juga beda-beda ya, dan ternyata akadnya juga disesuaikan nih dengan produk yang ada di pasar modal juga. Oke, itu terkait akadnya nih, jadi sebagai informasi juga untuk sobat IDX dan juga MNCers, kalau misalkan akad di pasar modal itu jelas juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih penasaran mungkin ya, atau ada yang tadi kelewat nih sama yang tadi dijelaskan sama Mas Haris, itu nanti bisa ditanya lagi nih sama Mas Haris terkait memang akad yang masih teman-teman masih bingung. Nah, ini nih Mas, sekarang kalau misalkan kita ngomongin investasi ya, sampai sekarang nih biasanya masih ada aja nih yang memang menganggap bahwa investasi ini judi nih misalnya. Terus juga ada pertanyaan tentang riba juga nih. Terus gimana sih kalau misalkan tentang stigma seperti ini? Padahal kan tadi ya balik lagi ke niat ya. Ibaratnya kalau misalkan nonton bola, kalau misalkan niatnya nggak baik juga tetap jadi nggak baik nih. Tapi
stigma kalau misalkan kita ngomongin investasi itu memang lekat banget nih sama apa sudut pandang dari masyarakat yang masih awam bahwa itu adalah praktek perjudian, atau juga ada yang menganggap bahwa itu adalah riba. Mungkin boleh nih Mas diberikan tanggapannya terlebih dahulu ya, tetap dalam sisi pasar modal syariahnya sendiri. Silakan Mas Haris. Oke, baik. Jadi teman-teman betul ya kata Mbak Erin bahwa masih banyak stigma di luar sana yang mengatakan bahwa investasi itu judi. Artinya mereka mensimplifikasi apa yang mungkin kabar-kabar burung yang dia dengar. Nah, ketika sebenarnya orang tersebut yang mendengar kabar, kita kan harus kritis. Artinya cari tahu apa benar judi apa enggak. Jangan cuma percaya aja. Karena sebenarnya judi itu kan apa? Zero sum game gitu ya. Artinya ketika gampangnya futsal deh. Nanti kita ada 2 klub yang kalah bayar lapangan. Itu judi. Karena ada yang dirugikan. Tapi ketika berbicara saham, contoh teman-teman rugi. Kenapa rugi? Bukan karena ada yang judi, tapi karena teman-teman realize loss-nya. Nah, nanti yang teman-teman jual itu ada orang yang setuju untuk beli dagangan tersebut. Artinya bukan teman-teman dirugikan, tapi teman-teman itu beli di harga yang lebih tinggi, karena turun harganya teman-teman jual. Yang akhirnya ada orang juga yang beli di harga sekian gitu. Artinya bukan judi, tapi jual beli. Contohnya gini, saya jual di pasar pagi gitu ya. Apakah nanti saya beli dari produsen gitu ya, saya ambil dari petani, sayur kol misalnya, saya beli setiap kilonya 2.000. Ketika siang kan saya boleh jual 3.000, boleh kan, gak ada masalah. Tapi begitu pun juga ketika ternyata yang kita dapatkan itu ternyata sudah tua atau layu gitu ya, nanti kita jual lebih murah karena memang ya tadi ada jual beli yang kita harus tahu bagaimana sih produknya. Jadi bukan judi tapi jual beli.